Wabarakatuh. Kami pun, saya Ahmad Suparti Hasibuan, Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan pada IAIN Metro. Ada beberapa hal yang ingin kami ikut urun rembuk pada kesempatan ini. Pertama, melihat visi dari Kota Metro yang fokus pada 4 hal. Pertama adalah berpendidikan, yang kedua sehat, yang ketiga sejahtera, dan yang keempat adalah berbudaya. Dari keempat visi ini tentunya ada yang paling berpengaruh. Tentu satu dengan yang lain saling mempengaruhi, tapi saya kira pendidikan akan mempengaruhi 3 yang lainnya. Orang berpendidikan tentu berpengaruh kepada kesehatan, karena orang berpendidikan insya Allah dia akan sehat. Kemudian berpengaruh pada kesejahteraan, karena salah satu metode mengentaskan kemiskinan itu adalah dengan pendidikan. Dan yang ketiga adalah berbudaya. Oleh karena itu saya kira sudah saatnya kita kembali ke jati diri Kota Metro. Metro ini kita branding menjadi kota pendidikan. Karena berdasarkan catatan sejarah, bahkan ada yang bilang sebelum zaman Belanda, masih waktu zaman Belanda, ini Metro sudah dikenal sebagai kota pendidikan. Saya usulkan agar RKPD ke depan ini salah satunya adalah menetapkan Kota Metro sebagai sebuah kota pendidikan, karena memang secara nyatanya Metro ini sangat luar biasa dalam hal pendidikan. Kita bisa bayangkan bahwa perguruan tinggi saja di Kota Metro yang luasnya tidak sampai 70 km persegi, penduduk hanya 142.000 orang, tetapi perguruan tingginya ada 18, satu negeri IAIN Metro, dan ada 17 swasta. Saya kira ini menjadi persyaratan untuk kita branding menjadi kota pendidikan. Tadi memang ada usul dari Pak Joseph untuk kota perdagangan. Memang ada kelemahannya. Metro ini tidak berada di lintas Sumatera. Barangkali Bandar Jaya bisa lebih cepat maju dibanding Indonesia, karena dia berada di lintas Sumatera. Sedangkan Metro ini dia harus ke pinggir. Ya kalau kita ke Lampung Timur ya melalui Metro. Tapi ketika kita ke tempat lain, orang tidak melalui Metro kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sepakat Metro ini adalah sebagai sebuah kita branding dengan kota pendidikan, maka pemerintah daerah bukan hanya berpikir tentang SMP, pendidikan menengah dan dasar, tetapi sudah harus masuk juga ke perguruan tinggi. Karena kalau di beberapa daerah lain, saya tidak ingin membandingkan, ada beberapa daerah tertentu justru dia membangun perguruan tinggi supaya rakyatnya bisa kuliah di tempat itu. Kalau tidak ini, ya tidak perlu lagi untuk membangun baru, karena perguruan tinggi itu sudah ada. Hanya saja supporting yang diperlukan dari pemerintah daerah, sehingga dengan demikian perguruan tinggi ini bisa lebih berkembang. Karena menurut saya juga perguruan tinggi ini menyumbang cukup besar pemasukan untuk Kota Metro. Karena kalau kita lihat IAIN Metro saja itu mahasiswanya ada 8.000 orang. Kalau orang luar metronya 6.000 orang. Ya. Oke. Mahasiswa IAIN Metro saja 8.000 orang. Lalu orang metro ada 2.000. Ada orang luar metro 6.000 orang yang kos di Kota Metro. Berarti butuh kamar kos 6.000. Kalau satu kamar 500.000 saja, itu sudah satu bulan angkanya 3 miliar setiap bulan. Kalau setahun ya tentu mencapai angka 30 miliar. Ini angka yang cukup besar. Itu baru kosnya. Belum lagi biaya makannya. Kalau masing-masing orang habiskan biaya minimal 1 juta saja setiap bulan, kali 6.000 itu 6 miliar. Kali 12 bulan itu angkanya 72 miliar. Itu baru IAIN saja, belum lagi Muhammadiyah, belum lagi Umara dan segala macamnya. Yang saya kira ini perlu mendapat perhatian dan partisipasi dari pemerintah daerah.
Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah daerah seperti yang saya sebut tadi itu sudah perlu juga memperhatikan terkait dengan perguruan tinggi ini. Kalau bisa bantu uang bagus, tapi memang dari sisi tupoksinya pemerintah daerah kan tidak punya kewenangan mengelola perguruan tinggi, tetapi tetap bisa memberikan supporting, bantuan. Kalau yang metro umpamanya butuh tanah, ya saya ingin laporkan juga pada kesempatan ini, Jayan Metro itu berada di jalan kampus itu di lahan 2,5 hektar, dan itu tidak memadai lagi untuk perguruan tinggi. Karena kami tidak dapat tanah di metro, ya harus kita ke Lampung Timur. Sehingga di Lampung Timur sekarang tanah kami sudah di angka 10 hektar. Padahal harusnya Jayan Metro itu ya tetaplah berada di metro, karena memang itu adalah aset kita yang sangat berharga. Belum lagi yang ketiga ke depan, Jayan Metro ini sekarang sedang transformasi menjadi universitas. Kalau nanti kita menjadi universitas, itu punya kesempatan untuk membuka fakultas umum. Bisa buka sains dan teknologi, bisa buka pertanian, bisa buka peternakan, dan bahkan bisa buka fakultas kedokteran. Dan ini membutuhkan lahan yang cukup besar. Idealnya kalau sebuah universitas itu minimal 50 hektar tanah. Sementara kami sekarang baru punya di angka 12 hektar. Nah, ini masih sangat jauh kekurangannya, dan itu pun berada di Lampung Timur sebagian besarnya. Ya, usul dan saran kami ke depan, kalaulah pemerintah daerah punya aset tanah, barangkali bisa dihibahkan. Karena inilah salah satu bentuk partisipasi aktif dari pemerintah daerah terhadap perguruan tinggi, dan imbasnya saya kira juga akan sangat besar bagi perekonomian masyarakat di perguruan tinggi. Terakhir terkait dengan Ibu Edi tadi itu, kalau bicara tentang pertanian, saya memang belum begitu lama di metro, tapi tahu saya sudah mulai payah cari pertanian di sini. Yang ada di Lampung Tengah, kalau tidak ke Lampung Timur. Tapi usulnya untuk pengembangan pertanian juga sangat bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.